Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Masya Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kondisi yang sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Jangan terlalu banyak keluar rumah untuk main, diam saja di rumah, merojaah, tilawah, dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita juga belajar apa tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Masih ingat gak 6 tahapan yang terjadi pada manusia, pertumbuhan dan perkembangannya? Masih ingat? Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu adalah tahap bayi. Yang kedua, balita. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, remaja, betul. Yang kelima, dewasa. Dan yang terakhir itu lansia atau usia lanjut. Betul. Nah, hari ini saya sudah janjikan pekan lalu kita hari ini akan membahas tentang masa pubertas, atau kita akan belajar apa saja ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Masa pubertas itu adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, kemudian pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Fisik yang kemarin misalnya kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari badan yang semakin tinggi, kemudian berat yang semakin naik gitu, volume tubuh yang semakin naik, kemudian pematangan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, pada masa ini biasanya tubuh seorang anak itu mengalami perubahan yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hormon. Hormon itu adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengatur atau mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Nah, perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Jangan ada yang bilang, kok Ustazah dia ada ininya gitu, kok kita nggak ada. Ustazah kok itu ada A-nya, kita nggak ada. Itu tentu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, pada masa pubertas ini biasanya terjadi pada tahapan yang keberapa? Tahapan yang keempat, yaitu pada masa remaja, ketika kita berumur 11 sampai 13 tahun. Gitu ya. Jadi ingat, pubertas itu masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, baik itu pola pikir, fisiknya, kemudian pematangan pada fungsi organ yang biasanya terjadi ketika masa remaja atau menginjak umur 11 sampai 13 tahun, ya. Berikutnya, Nah, sekarang kita akan bahas ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Tentu ya, seperti yang Ustazah katakan bahwa ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Jangan ada yang bilang, oh Ustazah kok dia begini kita enggak, kok mereka begini kita enggak. Tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki aja tidak menggunakan jilbab ya, yang putra tidak menggunakan jilbab, yang putri menggunakan jilbab. Itu adalah salah satu contoh perbedaan kita antara putra dan putri. Nah, sekarang ciri pubertas yang pertama pada laki-laki itu adalah perubahan suara dan tumbuhnya jakun. Jadi laki-laki yang mengalami masa pubertas itu suaranya semakin besar. Kenapa suaranya semakin besar? Karena tumbuhnya jakun pada bagian leher laki-laki. Nah, tumbuhnya jakun ini yang berguna untuk melindungi pita suara, sehingga pita suara kita semakin membesar. Itulah sebabnya kenapa suara kita ketika masa pubertas itu semakin besar, gitu ya. Selanjutnya, tumbuhnya kumis dan janggut. Coba cek di anak-anaknya Ustazah yang putra, apakah ada yang sudah tumbuh kumis dan janggutnya. Coba cek ya. Nah, yang ketiga itu menghasilkan sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan ini mulai menghasilkan yang namanya sperma. Nah, pada masa pubertas, sperma ini berfungsi untuk membuahi sel telur. Pada manusia, pembuahan ini terjadi jika sperma bertemu dengan sel telur dalam rahim perempuan. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita sudah menghasilkan sel kelamin jantan atau belum? Ada yang disebut dengan mimpi basah.
Coba dikomunikasikan dengan orang tua, curhat dan bertanya ke orang tua, apakah anak-anaknya ustadzah yang putra sudah mengalami mimpi basah atau belum. Jika sudah, berarti kita sudah menjalani atau melewati ciri pubertas yang ketiga, yaitu anak-anaknya ustadzah yang putra sudah bisa menghasilkan sel kelamin jantan. Selanjutnya, masa otot semakin bertambah. Nah, ini coba lihat, ketika kelas 1 ada ototnya enggak? Mana besaran masa otot yang ketika kelas 1 dengan kelas 6 sekarang? Tentu berbeda, dan kelas 6 itu pasti ototnya semakin besar gitu. Selanjutnya ada tubuh bertambah berat dan tinggi. Tentu ya, seperti yang kemarin, perbedaan antara tubuh yang ketika kelas 1 dengan kelas 6 tentu sangat berbeda. Kemudian tubuh kita juga akan menghasilkan keringat yang semakin banyak. Ini adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Selanjutnya kita ke ciri pubertas pada perempuan. Nah, pada perempuan ini yang pertama itu adanya pinggul yang melebar. Nah, pinggul yang melebar ini apa ustadzah? Kenapa kok pinggul kita melebar gitu? Karena pinggul yang melebar ini menunjukkan kesiapan seorang perempuan atau seorang anak remaja untuk melahirkan. Nah, coba nanti ditanya soal orang tuanya ya, Bunda bagaimana sih cara orang melahirkan, bagaimana proses melahirkan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada dada membesar, payudara membesar. Nah, payudara membesar ini merupakan persiapan untuk menjadi seorang ibu. Jadi setelah melahirkan, payudara seorang perempuan itu akan menghasilkan ASI atau air susu ibu. Dulu anak-anaknya ustadzah juga pasti sudah minum ASI dari bundanya. Tuh. Yang ketiga ada menstruasi atau haid. Nah, ketika kita memasuki masa pubertas, alat-alat tubuh yang berguna untuk bereproduksi semakin mengalami kematangan. Nah, kematangan itu ditandai dengan induk telur atau ovarium sudah mulai menghasilkan sel telur. Perempuan yang sel telurnya sudah matang akan mengalami menstruasi. Nah, ustadzah kok bisa sih kita menstruasi itu? Apa sih menstruasi itu? Nah, sekarang ustadzah mencoba menjelaskan. Jadi pada masa menstruasi, organ reproduksi perempuan atau ovarium sudah mampu menghasilkan sel telur. Yang setiap bulan, ovarium menghasilkan kira-kira 3.000 sel telur matang, namun sel telur itu hanya satu yang dilepaskan menuju rahim. Selama menerima sel telur matang, dinding rahim mengalami penebalan karena banyak mengandung pembuluh darah. Nah, sel telur itu dapat dibuahi. Pembuahan terjadi jika sel telur bersatu dengan sperma yang tadi pada laki-laki. Pembuahan terjadi pada perempuan dewasa yang sudah menikah, dan setelah mengalami pembuahan, tentu nanti sel telurnya itu akan menempel pada dinding rahim. Selanjutnya terjadilah pembentukan janin. Nah, tapi karena anak-anak ustadzah yang baru memasuki masa menstruasi atau masa pubertas ini, sel telurnya itu tidak dibuahi. Jika sel telur tidak dibuahi dalam waktu tertentu, maka sel telurnya itu akan jatuh bersama dinding rahim yang menebal sehingga terjadilah menstruasi. Nah, itulah kenapa kemudian pada setiap bulan anak-anaknya ustadzah yang perempuan yang sudah memasuki masa pubertas itu mengalami yang namanya menstruasi atau haid, karena sel telur yang tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan tadi. Nah, itu dia kenapa kita yang perempuan itu mengalami yang namanya masa menstruasi setiap bulannya. Kemudian yang keempat, suara berubah menjadi tinggi. Suara berubah menjadi tinggi sama dengan yang putra, lebih nyeret gitu ya kalau bahasa Sasaknya. Kalau suara yang perempuan semakin lebih besar. Kemudian tumbuh jerawat. Nah, ini pada laki-laki dan perempuan juga terjadi. Tumbuhnya jerawat karena tadi kita menghasilkan keringat yang semakin banyak, tubuhnya menghasilkan keringat yang semakin banyak, dan di wajah itu sudah mulai ada yang namanya jerawat. Tubuh menjadi lebih berat dan tinggi, kemudian keringat semakin banyak.
Nah, itu dia tadi ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Semua anak-anak yang ustadzah harus sudah bisa mengamati pada diri kita, baik putra maupun putri, ciri pubertas yang mana yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Jangan melihat teman, harus melihat pada diri kita sendiri, harus aware, harus peduli dengan diri sendiri. Itu ciri pubertas yang mana yang sudah dialami, gitu ya. Berikutnya, nah ini yang banyak. Bagaimana cara kita menyikapi masa pubertas itu? Karena banyak, contohnya yang putri misalnya, ketika mengalami masa pubertas atau ciri pubertas menstruasi misalnya terjadi atau datang kepada yang putri, itu biasanya histeris, nangis. Bagaimana kita menangani itu atau menyikapi itu? Jangan takut, tidak boleh takut, semua pasti orang akan mengalami ini. Kemudian jangan juga cemas, kita juga tidak boleh gelisah. Semua ini orang akan mengalami yang namanya masa pubertas, sehingga kita harus hadapi dengan tenang karena masa itu pasti akan dialami oleh setiap orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jangan ada yang takut, jangan ada yang cemas, jangan ada yang gelisah, karena itu artinya kita sehat. Kita malah mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Malah kita harus khawatir ketika misalnya tidak ada ciri pubertas sama sekali pada diri kita. Itu artinya kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Berikutnya, nah ini di sini pentingnya peran orang tua dan guru, ustadz-ustadzahnya juga berperan dalam hal ini ketika masa-masa pubertas. Yang pertama, kita perlu yang namanya bimbingan, karena pada masa remaja ketika dia mengalami masa pubertas itu biasanya cenderung ingin mencoba hal-hal baru. Nah, misalnya, ustazah kita mau coba ini, ustaz kita mau coba ini gitu. Atau bunda, ayah kita mau coba yang ini. Cenderung ingin mencoba hal-hal yang baru. Maka kita perlu bimbingan agar mencoba hal-hal baru yang positif, tidak mencoba hal-hal baru yang negatif gitu. Yang kedua, kita juga butuh perhatian, sehingga orang tua dan guru dalam hal ini harus memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga ketika dia terjadi perubahan secara fisik maupun mental dari anak gitu ya. Jadi nanti komunikasikan dengan orang tua atau nanya sama ustadz-ustadzahnya, ustadzah, apakah saya sudah mengalami masa pubertas? Soalnya saya dengan ciri-ciri yang ini gitu. Jadi komunikasikan dengan orang tuanya, bunda kita sudah mimpi basah enggak ya gitu, atau kita sudah tumbuh jakun enggak ya di sini. Nah itu dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan ada istilah malu kita ustadzah, malu kita ustadz, nggak boleh, karena kita harus ngecek, mengamati biar kita tahu, karena itu sudah, kalau dalam Islam ya, ini berarti sudah masuk ke masa balik. Jadi kalau misalnya yang perempuan sudah menstruasi, maka dia tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Pun laki-laki atau putra yang sudah mengalami masa pubertas tidak boleh juga bersentuhan dengan yang putri yang bukan mahramnya. Maka untuk tahu itu kita harus bertanya dengan orang tua, bertanya kepada ustadz dan ustadzahnya, apakah sudah mengalami masa pubertas itu atau belum, gitu ya. Nah, ini cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. Yang pertama apa? Kita melakukan pola hidup sehat, tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, dan rutin olahraga. Jadi harus menjaga, harus aware, harus peduli dengan diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu banyak main HP. Ini ada yang ustadzah dengar, dia main HP-nya itu, kita main HP, main game itu ustadzah sampai jam 12, sampai jam 1, bahkan nggak tidur. Nah, itu bahaya. Barangkali sekarang kita tidak bisa merasakan dampak negatifnya, tapi besok itu pasti kita akan merasakan dampak negatif dari pola hidup yang tidak sehat yang kita lakukan. Makan semaunya, makan apa gitu ya, terus olahraga nggak pernah, tapi nonton HP sampai nggak tidur. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga Nana yang sadar melakukan pola hidup yang sehat ini agar tetap sehat. Berikutnya, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Karena tadi kalau masa pubertas itu berarti sudah menghasilkan keringat yang semakin banyak, jadi harus dibersihkan.
Kemudian mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Sekarang bilang sama orang tua, ayah bunda di rumah, bunda ini pakaian dalam kita sudah bisa menyerap keringat atau enggak? Bunda ini dalaman kita sudah menyerap keringat apa enggak? Itu ditanyakan ke orang tua. Dan yang terakhir, memakai shampoo secara teratur. Nah, ini harus ketika mandi paling tidak kita menggunakan shampoo gitu ya, 1 kali 2 hari atau setiap hari juga boleh. Berikutnya kita akan belajar tentang perilaku positif yang harus ditanamkan ketika kita mengalami masa pubertas. Yang pertama itu adalah memilih teman yang baik. Jadi jangan takut kehilangan teman jika temannya itu cenderung mengajak kita melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya kita berteman dengan orang yang dia selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, misalnya jangan, boleh ditinggalkan. Jadi harus memilih teman yang baik. Teman yang baik itu yang seperti apa? Bukan yang terus ngasih kita jajan gitu ya, atau yang terus naktir, yang terus ngasih kita atau beliin kita kuota, enggak. Memilih teman yang baik. Teman yang baik itu maksudnya teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan gitu ya. Jadi lihat-lihat teman bergaul. Jangan bergaul dengan orang yang nakal, dengan orang yang dia selalu mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, berikutnya menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak berlebihan. Nah, ini harus menggunakan sosmed dengan bijak. Jadi misalnya ada anak-anaknya ustadzah yang menggunakan aplikasi TikTok. Boleh, TikTok itu tidak dilarang, tapi yang di-share atau yang dibagikan itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Kenapa TikTok itu buruk citranya? Karena dia digunakan oleh orang-orang yang salah menggunakan aplikasi TikTok itu. Silakan anak-anak yang ustadzah menggunakan TikTok, tapi menggunakan untuk misalnya ngerekam ngaji, murojaah di sana, kemudian dibagikan dan orang-orang akan menonton. Nah, itu sangat luar biasa. Itu artinya kita mampu menggunakan aplikasi itu dengan bijak, dengan baik gitu. Ya, jadi nggak apa-apa share sesuatu yang bisa mendatangkan kebermanfaatan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian mempunyai hobi dan melakukan kegiatan yang positif, misalnya olahraga, kesenian, atau melakukan kegiatan sosial. Nah, hobi itu kenapa penting? Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena hobi ya jelas, hobi itu dikerjakan ketika kita misalnya sedang luang. Nah, jangan sampai ketika sedang luang kita melakukan hal-hal yang negatif, menonton hal-hal yang tidak boleh ditonton, melakukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, maka mempunyai hobi itu adalah sesuatu yang penting. Melakukan kegiatan sosial, misalnya ikut berbagi kemana gitu, itu juga merupakan hal-hal yang positif. Selanjutnya, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini penting. Apa yang dikatakan oleh orang tua atau guru silahkan diikuti, didengarkan dan dipatuhi ya. Berikutnya membentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang yang merugikan diri sendiri. Nah, ini penting. Kenapa agama itu menjadi disebut sebagai petunjuk? Karena dalam agama sudah diatur batasan antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana kita bersikap, berperilaku terhadap orang, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita harus membentengi diri kita dengan agama agar kita terhindar dari perbuatan terlarang yang merugikan diri kita sendiri. Gitu ya. Untuk hari ini itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ulangan maaf untuk tugasnya nanti akan di-share di grup WA masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Ini merupakan pembahasan yang tidak boleh di-skip, tidak boleh diabaikan oleh anak-anaknya Ustazah karena penting. Pubertas pada laki-laki, pada putra dan putri itu harus kita tahu mana ciri-ciri yang sudah ada pada diri kita, sehingga kita bisa bersikap, oh saya sudah mengalami masa pubertas yang ini, maka saya harus begini.
Nah, itu ya, jadi tidak boleh, harus aware, harus care, harus peduli terhadap diri kita sendiri. Tidak boleh abai, tidak boleh apa sih pubertas itu, apa sih ini, apa sih ini, jangan. Nah, komunikasikan juga dengan orang tua, ustadz ustadzahnya, ustadz kita begini, ustadzah kita begini, bagaimana ini. Nah, ini harus ditanyakan, harus banyak-banyak berkomunikasi dengan ustadz dan ustadzahnya. Itu saja yang bisa ustadzah sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.